Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Salia Syahrani dengan NIM F1F1 20023. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai isolasi senyawa fenolik. Yang pertama ada penjelasan dari senyawa fenolik. Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel di gugus aromatik. Terdapat lebih dari 8.000 jenis senyawa yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Anggota senyawa fenolik mulai dari yang paling sederhana dengan berat molekul yang kecil hingga senyawa kompleks dengan berat molekul lebih dari 30.000 Da. Senyawa fenolik meliputi aneka ragam senyawa yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama, yaitu cincin aromatik yang mengandung satu atau dua gugus. Senyawa fenolik di alam terdapat sangat luas, lalu juga mempunyai struktur yang luas, mudah ditemukan di semua tanaman seperti daun, bunga, dan buah. Lalu ribuan senyawa fenolik di alam telah diketahui juga strukturnya, antara lain flavonoid, fenol monosiklik sederhana, fenilpropanoid, polifenolignin, melanin, tanin, dan quinon fenolik. Banyak senyawa fenolik alami yang mengandung sekurang-kurangnya satu gugus hidroksil dan lebih banyak yang membentuk senyawa ester atau glikosida daripada senyawa bebasnya. Senyawa ester atau eterfenol tersebut memiliki kelarutan yang lebih besar dalam air daripada senyawa fenol dan senyawa glikosidanya. Metode yang digunakan dalam isolasi dan identifikasi senyawa fenolik adalah yang pertama ada ekstraksi. Ekstraksi sendiri yang biasanya digunakan yang pertama itu ada maserasi yang merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dengan pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Lalu yang kedua ada perkolasi. Perkolasi sendiri merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama-sama dengan pelarut. Namun efektivitas dari proses ini hanya akan lebih besar untuk senyawa organik yang mudah larut dalam pelarut yang digunakan. Yang ketiga ada sokletasi. Sokletasi menggunakan soklet dengan pemanasan dan pelarut akan dapat dihemat karena terjadinya sirkulasi pelarut yang selalu membasahi sampel. Proses ini sangat baik untuk senyawa yang tidak terpengaruh oleh panas. Lalu ada destilasi uap. Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan. Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk minyak asiri. Lalu ada uji fitokimia. Uji fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui komponen bioaktif yang terdapat pada suatu bahan. Uji fitokimia itu sendiri terdiri dari uji alkaloid, steroid, flavonoid, saponin, dan fenol. Yang ketiga, kromatografi. Penggunaan kromatografi ini sangat membantu dalam pendeteksian senyawa metabolit sekunder dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk proses pengerjaan berikutnya dalam menentukan struktur senyawa. Berikut beberapa jenis kromatografi yang sering digunakan. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT, merupakan salah satu metode identifikasi awal untuk menentukan kemurnian senyawa yang ditemukan atau dapat menentukan jumlah senyawa dari ekstra kasar metabolit sekunder. Lalu cara ini sangat sederhana dan merupakan suatu pendeteksian awal dari hasil isolasi. Yang kedua ada kromatografi kolom. Kromatografi ini digunakan untuk pemisahan campuran beberapa senyawa yang diperoleh dari isolasi tumbuhan. Dengan menggunakan fase padat dan fase cair, maka fraksi-fraksi senyawa akan menghasilkan kemurnian yang cukup tinggi. Lalu yang ketiga ada kromatografi gas. Kromatografi ini menggunakan prinsip pemisahan campuran senyawa yang cukup stabil pada pemanasan karena sampel yang digunakan akan dirubah menjadi fase gas dan dengan adanya perbedaan keterikatan senyawa pada fase padat yang digunakan terhadap senyawa organik sehingga terjadi pemisahan masing-masing senyawa dari campurannya. Lalu yang terakhir ada kromatografi cair.
yang lebih dikenal dengan HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography, dan lebih dari 75% dari pemakaian HPLC menggunakan fase padat ODS atau octadecyl siphene atau C18. Sedangkan fase cair sebagai pelarut pembawa senyawa dapat diganti kepolarannya pada saat digunakan dan kondisi itu dikenal dengan fase gradien. Yang keempat, ada metode spektroskopi. Metode ini merupakan metode standar dalam penentuan struktur senyawa organik pada umumnya dan senyawa metabolit sekunder pada khususnya. Metode ini terdiri dari beberapa peralatan yang mempunyai hasil pengamatan yang berbeda, yaitu yang pertama ada spektroskopi UV. Merupakan metode yang akan memberikan informasi adanya kromofor dari senyawa organik dan membedakan senyawa aromatik atau senyawa ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan senyawa alifatik dan rantai jenuh. Yang kedua ada spektroskopi IR atau infrared, yaitu metode yang dapat menentukan serta mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa organik, yang dimana gugus fungsi dari senyawa organik ini akan ditentukan berdasarkan ikatan tiap atom dan merupakan bilangan frekuensi yang spesifik. Lalu yang ketiga ada nuklir magnetic resonansi proton. Metode ini akan mengetahui posisi atom-atom karbon yang mempunyai proton atau tanpa proton. Di samping itu akan dikenal atom-atom lainnya yang berkaitan dengan proton. Lalu yang terakhir ada spektroskopi massa. Metode ini untuk mengetahui berat molekul senyawa dan ditunjang dengan adanya fragmentasi ion molekul yang menghasilkan pecahan-pecahan spesifik untuk suatu senyawa berdasarkan masing-masing fragmen yang terbentuk. Terbentuknya fragmen-fragmen ini dengan terjadinya pemutusan ikatan apabila disusun kembali akan menentukan kerangka struktur yang dapat diperiksa. Terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.